Yo, halo pagi-pagi. Kali ini videonya adalah edukasi terkait indikator, gitu ya. Dan ini ditujukan untuk trader baru, pemula yang belum memahami apa itu indikator dan fungsinya. Kita mulai dari yang paling standar, yaitu moving average. Dan sebagai catatan, moving average itu pun dipakai oleh trader profesional untuk membaca dan melihat pergerakan dari harga, gitu ya. Oke, langsung aja. Apa sih yang mau dibahas kali ini atau di video ini? Tapi sebelum video dimulai, gitu ya, edukasinya dimulai, tolong buat teman-teman yang belum subscribe dan baru dapat channel ini, tolong di subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya biar dapat notifikasi, sama di share sama teman-teman kalian, gitu ya, biar dapat notif dan dapat insight dari video ini, gitu. Oke. Kita mau ngomongin yang namanya moving average. Moving average itu sendiri ada tiga, ya. Ada tiga. eh, ada yang namanya simple moving average, yang umumnya dipakai, sorry ya, simple moving average. Kemudian ada exponential moving average. eh, Berikutnya ada linear weight, gitu ya, kalau nggak salah. Kita cari coba ya, moving average. Gua ngetiknya salah dong. Oke. Di sini ada banyak, gitu ya. Rata-rata moving average, eksponensial, kemudian di sini ada moving average weighted, yang di sini bahasa Indonesia terbebani, kemudian ada eksponensial, convergent, divergent, smoothed moving average. Ini sudah dimodifikasi. Dan untuk video kali ini gue mau infoin fungsi dari moving average, dan kita akan pakai exponential moving average untuk kepentingan edukasi hari ini atau di video ini. Nah, secara default, moving average itu di TradingView ataupun di MetaTrader itu pasti ada. Teman-teman bisa pasang, gitu ya, kemudian bisa cari dan pasang, gitu ya. Kalau di TradingView bisa dicari dari indikator, kemudian ketik aja moving average, gitu ya, atau EMA, gitu. Tampilannya begini, EMA, gitu. Nah, fungsinya apa Om untuk eh, moving average bagi trader pemula? Oke, gini. Untuk trader pemula biasanya mereka akan bingung, ini trennya lagi kemana sih, gitu ya. Teman-teman perlu dipelajari juga tren itu apa, gitu ya. Tren itu sederhananya begini, naik ya, kemudian dia berhenti di atas ya, begini, kemudian balik lagi begini. Ini namanya konsolidasi atau sideways. Kemudian dia turun ke bawah dan dia turun lagi ke bawah, ini namanya downtrend. Jadi ada tiga fase umum, gitu ya. Ketika naik dari bawah ke sini adalah uptrend. Ketika dia begini aja arahnya ya, itu sideways. Kemudian ketika dia turun ke bawah seperti ini, artinya dia downtrend. Oke. Nah, fungsi dari moving average ini menjadikan eh, teman-teman itu lebih mudah membaca, gitu ya. Marketnya itu arahnya lagi ke bawah, naik, atau lagi diem-diem aja. Dalam arti ya kayak gini. Ya, di sini nih diem-diem aja bahasanya ya. Dia itu nggak naik, nggak turun. Nah, sedangkan beda dengan di sini. Di sini kecenderungannya teman-teman udah bisa lihat dia langsung naik ke atas, gitu ya. Lagi ke arah naik. Terus di sini bisa dilihat arahnya itu lagi turun ya. Nah, begini. Nah, dari deskripsi yang barusan gue jelasin dan fungsinya dari moving average, gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih Om trading hanya dengan satu EMA? Bisa, selama teman-teman itu konsisten dengan rules-nya.
ya. Rules-nya apa? Umumnya gitu ya, umumnya ketika teman-teman menggunakan hanya satu EMA, perhatikan candle yang bereaksi ketika dekat dengan moving average-nya gitu ya. Jadi contoh nih, bisa dilihat teman-teman ya di candle ini gitu ya. Di candle ini reaksi yang ditimbulkan gitu ya. Ini sorry, reaksi yang ditimbulkan dari candle ini gitu. Candle warna merah ini di dekat garis EMA 9. Ini kita pakai EMA 9 ya. Nanti gue ganti ke setting yang lain nilainya karena 9 ini menunjukkan jumlah rata-rata dari 9 candle ke belakang. Kalau misalnya eh, ini adalah candle yang sedang running gitu ya. Kalau misalnya ini adalah candle yang sedang running, maka 9 candle ke belakang itu dihitung rata-ratanya dan sama indikatornya itu dimunculkan garis dari perhitungan rata-rata pergerakan 9 candle ke belakang. Kalau teman-teman ganti menjadi 23, maka menghitungnya adalah 23 candle ke belakang. Oke? Fungsi dari angka ini ya. Jadi teman-teman bisa mengganti ini sesukanya gitu. Oke, teman-teman di sini balik lagi, sorry ini kita ganti lagi ke defaultnya dulu ke 9 gitu ya. Gue mau kasih tahu. Nah, bisa nggak sih kita buka posisi ketika hanya dengan indikator satu aja moving average? Bisa dan diperbolehkan. Siapa sih yang nggak boleh gini? Bahkan istilahnya naked trader gitu ya yang emang nggak tanpa indikator tradingnya menggunakan pure price action dan analisa technical supply demand, kemudian dia hanya menambahkan coret-coretan begini kotak-kotak gitu ya sebagai confluence ketika mereka mau entry. Tapi itu di next video kita bahas entry dari moving average ini hanya dengan menggunakan satu, apakah memungkinkan? Bisa. Contoh ya, kita coba gerakin candlenya satu. Nah, perhatiin teman-teman ya di sini, reaksi dari candle yang dimunculkan dari dekat dari moving average ini yang menjadi patokan entry teman-teman gitu ya. Jadi reaksi yang ditimbulkan candle di dekat dari moving average garis ini itu yang menjadi dasar entry dan dengan menggunakan satu indikator EMA saja, teman-teman harus stick sama aturan yang ditentuin gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung pasang ketika candle open gitu di sini dan aturannya SL-nya itu harus di sini. Ambil resikonya 1:1,5 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu dengan resiko 1:1,5, nggak apa-apa, ambil 1:1 dulu. Ini untuk apa ya istilahnya, mengadaptasikan trader-trader baru supaya lebih familiar sama kondisi market. Karena bisa jadi gerakannya masif langsung drop ke bawah atau ketika teman-teman udah mau take profit, pergerakan candlenya udah mau ke area bawah sini dia narik ke atas gitu ya. Jadi untuk adaptasi dulu. Nah, ini contohnya kita gerakin dan di sini kita kena take profit. Ya, di sini kita dapat sekitaran 34 pips dari satu moving average indikator nilainya 9. Balik lagi, aturannya adalah reaksi dari candle yang ditimbulkan setelah dia mendekati atau berada di apa namanya di moving average teman-teman pasang gitu ya. Ini contohnya di 9. Kita coba gerakin lagi. Karena posisinya dia jauh dari garis EMA yang kalian pasang gitu ya, kalian pakai, jangan dulu entry gitu ya. Kita coba tes dulu. Karena kita posisinya sedang nge-sell tadi ya, ini kan buka posisi sell. Kita coba cari posisi buy. Oke. Nah, di sini ada reaksi dari gerakan candle ya. Ada reaksi dari gerakan candle di dekat dari moving average yang biru ini yang sudah dipakai. Kemudian kita tinggal tunggu reaksi dari candle yang bentukannya itu cukup signifikan gitu dari teman-teman di belakangnya. Karena dia menghitung 9 candle ke belakang gitu ya. Maka
candle ke-10 harus lebih besar dari 9 candle ke belakang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tinggal kita tunggu reaksinya yang dimunculin ketika kita melihat ada satu candle signifikan yang bentuknya itu lebih berbeda dibandingkan 9 candle ke belakang. Jadi kita tunggu sampai kita dapat peluang untuk ngambil buka buy. Nah, contohnya di sini nih, ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini candle sudah ada dan dia ini berbeda dari 9 candle ke belakang. Maka kita bisa buka posisi dengan perlu nyari buy gitu ya di sini, dan seperti tadi gue bilang SL-nya itu harus di bawah dari candle yang ini, candle yang jadi tanda pergerakannya, dan kita ambil 1:1. Seperti yang gue bilang tadi, ini tujuannya untuk melatih kebiasaan tradingnya teman-teman trader baru gitu ya, biar beradaptasi dengan kondisi market yang signifikan naik, signifikan turun, atau diem-diem aja setelah kita entry gitu ya. Jadi di sini tujuannya adalah supaya trader baru ini bisa lebih beradaptasi dengan kondisi market. Kita tinggal tes gitu, apakah kita bisa dapat take profit atau justru marketnya malah. Nah, ini contohnya SL. Maka si fungsi dari moving average ini gitu ya, fungsi dari moving average ini dan candle ini tidak bisa menjadi patokan bahwa ketika kita melihat 9 candle ke belakang itu bentuknya sudah dikalahkan oleh satu candle yang lebih unik bentuknya, itu pun belum menjadi jaminan kalau misalnya market sesuai dengan harapan kita gitu ya. Dan di sini bisa dibilang kita sudah kena SL ya, karena kita profit 1, kita loss 1 gitu ya. Tapi lossnya berbeda, di sini jumlahnya 485, jadi kita masih rugi. Oke, perhitungannya tipsnya kita masih rugi secara dolarnya atau secara saldonya. Balik lagi, kita coba cari peluangnya. Nah, intinya kita hanya menunggu ada candle yang bentuknya luar biasa. Dan gue mau jelasin, gue jelasin kenapa kena SL ini gitu ya. Ya perhatiin lagi teman-teman ya. Ini kita kecilin ya, ya. Lihat arahnya. Lihat arah marketnya. Dia itu lagi ke bawah gitu ya. Dia ini lagi arah ke bawah. Kita buka sell, kita buka buy, otomatis kita kena flip gitu oleh market. Bahasanya itu kena flip ya, karena kita buka sell, kita buka buy, marketnya turun. Ya, oke, sekarang kita coba cari lagi peluang buy-nya gitu ya. Setelah kita melihat kondisi ini, kita cek satu persatu dan kita tunggu candle yang bentuknya itu lebih unik dari 9 candle ke belakang karena kita menggunakan EMA 9. Kita coba percepat satu persatu sampai ada perubahan dari gerakan di. Oke, di sini kita ngelihat ya. Di sini kita teman-teman bisa ngelihat ini adalah candle masif ya. Ini candle masif yang bentukannya itu berbeda dari 9 candle ke belakang. Kita bisa start dari sini ya. Kita bisa start dari sini. Jadi kalau misalnya kita buka dua posisi, di sini kita ada beresiko kena SL gitu ya. Kemudian kita pasang SL-nya itu di sini, TP-nya di 1:1, berarti di situ. Dan entry yang aman itu ya di sini, gitu ya, seharusnya kita pasang di situ. Kemudian take profitnya 1:1. Seperti gue bilang tadi, kenapa 1:1? Tujuannya hanya untuk memberikan rasa adaptasi bagi trader baru supaya teman-teman bisa ngerti gitu, market itu gerakannya kayak gimana sih gitu. Oke, kita kena SL 1 dan ini dua-duanya kena SL. Ya, ternyata marketnya belum berubah arah gitu ya. Ternyata marketnya belum berubah arah dan di sini kena SL 2 kali dan kita masih coba tunggu. Ini hanya untuk mencari peluang banyak aja ya. Kita tunggu ada candle yang benar-benar bentuknya unik dari 9 candle ke belakang karena kita menggunakan EMA 9. Oke, ini juga bisa gitu ya. Ini juga bisa kita buka di sini.
kemudian kita ambil 1:1, kita coba gerakin. Oke. Nah, di sini contohnya adalah trading buka posisi buy yang berhasil. Di sini tidak gitu ya, di sini nggak berhasil gitu ya. Gue nggak tahu kalau misalnya kita perkecil gitu, sama aja. Oke, jadi gitu untuk trading menggunakan moving average, basic pengetahuan tentang indikator moving average. Di video berikutnya gue akan memberikan video moving average yang menggunakan 2 garis moving average sebagai patokan entry. Sebagai catatannya, moving average ini teman-teman bisa ganti nilainya sebanyak apapun atau sekecil apapun gitu ya. Yang jelas ketika panjang dari moving average ini periodenya itu kalian ganti menjadi nilai lebih kecil dari ini, ya ini berpotensi itu teman-teman bisa kena apa ya, false signal bisa dibilang ya, false informasi dari yang ditampilkan di chart gitu. Semakin kecil moving average yang dipakai gitu ya, semakin besar informasi yang salah yang ditampilkan di chart. Teman-teman bisa lihat ketika diganti moving average-nya menjadi 5 periodenya, dia itu berubah gitu ya. Dia itu berubah menjadi lebih sensitif dan dia lebih melekat di posisinya itu menempel di candle. Jadi untuk mengambil keputusan entry-nya cukup sulit ya. Umumnya yang digunakan oleh trader itu ada periode 10, kelipatannya 20, kemudian yang umum digunakan ya, kemudian 50, ada lagi 100, kemudian yang paling umum digunakan adalah 200. Bisa dilihat bedanya ketika menggunakan moving average 200, bisa dilihat ya, kenapa kita di sini kena SL, kemudian kita di sini kena SL, di sini kita kena SL, karena kita entry berlawanan dengan tren besarnya di EMA 200-nya. Kita buka buy, buka buy, buka buy, buka buy, sedangkan trennya itu masih turun gitu. Posisi marketnya itu berada di bawah EMA 200. Jadi tidak dibenarkan kalau misalnya kita entry berlawanan dengan tren gitu ya. Dengan prinsip menggunakan moving average tapi ya. Oke, itu aja. Di video berikutnya gue akan menjelaskan lagi atau gue bakalan sharing terkait penggunaan 2 moving average sebagai indikator buka posisi di market gitu ya. Buat trader pemula gitu ya. Karena masih banyak lagi tambahan-tambahan confluence istilahnya, perpaduan informasi dari indikator beberapa indikator ataupun level-level tertentu di market yang menjadikan potensial entry bagi trader ketika si confluence ini lebih dari 2 gitu ya. Oke, itu aja, jangan lupa di like. Thank you.